Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum jika ada pemerintah suatu negara yang tidak mendukung kepentingan korporasi bisnis Amerika Serikat, maka rezim tersebut harus dihalangi untuk membangun negara oleh CIA. Pemerintah di negara tersebut harus dihambat agar upayanya untuk menyenangkan rakyatnya gagal dan citranya di hadapan rakyat hancur. Tujuan akhirnya tentu saja supaya rezim itu kalah dalam percaturan politik. Tapi cara CIA untuk menghancurkan rezim ini tergolong licin. Mereka menggunakan strategi dan praktik yang komprehensif serta detail banget untuk menyingkirkan rezim yang dianggap musuh mereka. Sejarah mencatat CIA lebih banyak melakukan serangkaian operasi intelijen berupa kudeta untuk menyingkirkan pemerintah yang menghalangi gurita bisnis para globalis. Dari tahun 1945 sampai akhir abad ke-20, Amerika Serikat tercatat sudah pernah mencoba menggulingkan lebih dari 40 pemerintah asing dan menghancurkan lebih dari 30 gerakan populis nasional. Dalam prosesnya, Amerika Serikat tidak segan-segan mengorbankan nyawa jutaan orang dan menghukum jutaan orang lainnya yang sebenarnya tidak bersalah. Banyak juga rakyat yang menjadi korban operasi intelijen CIA terpaksa menjalani hukuman tanpa peradilan. Mayoritas operasi intelijen CIA terjadi selama masa Perang Dingin, di mana di situ Amerika Serikat memang sangat ingin mengalahkan Uni Soviet supaya menjadi satu-satunya negara adidaya di dunia. Tapi tak menutup kemungkinan bahwa setelah Perang Dingin, operasi intelijen tetap dilaksanakan jika ada pemerintah yang nasionalis yang tidak mau menguntungkan globalis. Lalu, negara mana sajakah yang pernah menjadi korban operasi intelijen CIA dan harus kehilangan pemimpin nasionalisnya? Tahun 1951, Dr. Muhammad Mossadegh terpilih sebagai Perdana Menteri Iran. Programnya adalah melakukan nasionalisasi terhadap satu-satunya perusahaan minyak di Iran yang waktu itu dijalankan oleh British Petroleum, di mana ini adalah perusahaan milik globalis. Undang-undang nasional untuk putusan ini juga telah disahkan oleh Parlemen Iran. Walaupun Mossadegh menawarkan sejumlah kompensasi pada British Petroleum, tetap saja perusahaan ini tidak terima dan sakit hati. British Petroleum kemudian melakukan penggalangan politik untuk mengembargo Iran secara ekonomi dan berusaha membuat perekonomiannya kacau balau. Dan CIA atas permintaan British Petroleum dan Inggris mengeluarkan jutaan US dollar untuk mengeksekusi operasi militer untuk menghancurkan Mossadegh. CIA menggunakan politikus muda Iran atau Shah yang bernama Reza Pahlavi. Tahun 1953, dengan backup dari CIA, Reza Pahlavi menyuruh Mossadegh mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Ini kemudian memancing demonstrasi besar dari masyarakat yang mendukung Mossadegh, sehingga Reza Pahlavi terpaksa kabur ke Roma. Tapi CIA kemudian mengorganisir dan membayar banyak demonstran untuk turun ke jalan yang menyatakan bahwa rakyat Iran mendukung Reza Pahlavi. Reza Pahlavi kemudian terbang kembali ke Iran dan membuat pengumuman bahwa Mossadegh telah dipecat dari jabatannya sebagai Perdana Menteri. Butuh waktu 9 jam untuk mengerahkan tank di jalanan kota Teheran yang membunuh ratusan orang yang tidak bersalah untuk menyingkirkan Mossadegh. Belakangan diketahui bahwa CIA yang bekerja sama dengan pasukan terlatih telah mengorganisir kudeta itu dengan darah yang mengalir karena pembunuhan dan kekerasan. Tahun 1976, Amnesty International menyimpulkan bahwa pasukan keamanan pengikut Reza Pahlavi yang dilatih oleh CIA, yakni Shafak, telah melakukan sederet pelanggaran HAM yang terburuk dalam sejarah. Teknik penyiksaan yang dilakukan oleh Shafak dan CIA sangatlah kejam dan bahkan sulit dipercaya oleh akal sehat.
Pada tahun 1951, Jacobo Arbenz terpilih sebagai Presiden Guatemala melalui pemilu yang sah dan demokratis. Salah satu kebijakan rezim Jacobo Arbenz adalah mengubah ekonomi Guatemala dari negara yang sistem ekonominya feodal menjadi negara kapitalis modern. Tapi CIA tidak suka dengan rencana ini. Amerika Serikat lebih suka jika Guatemala tetap menjadi negara feodal agar sumber dayanya mudah dikontrol. Selain itu, Jacobo Arbenz ternyata juga mengambil alih tanah yang tidak diolah yang dikontrol oleh Yayasan Rockefeller yang dimiliki oleh perusahaan United Fruit Company. Tentu saja kepentingan perusahaan ini jadi terusik. United Fruit Company kemudian melakukan propaganda yang sangat intensif dan luas di Amerika Serikat, plus menyebarkan opini ke dunia. Agar pemerintah Amerika Serikat bisa melihat Jacobo Arbenz adalah musuh, maka fokus utama dari kampanye itu adalah menyebarkan opini bahwa pemerintahannya adalah bagian dari konspirasi komunis internasional. Dengan demikian, pemerintah Amerika Serikat pasti akan menyingkirkan Jacobo Arbenz. CIA kemudian melakukan serangan propaganda dan menyewa sekitar 300 tentara bayaran yang akan bertugas melakukan sabotase secara sporadis terhadap kereta api dan suplai minyak. Pada bulan Juni tahun 1954, secara rahasia, pesawat-pesawat udara CIA melakukan serangkaian serangan udara di ibu kota Guatemala dan menjatuhkan selebaran yang berisi tuntutan agar Jacobo Arbenz mundur. Pada saat yang sama, stasiun radio yang dioperasikan CIA mengingatkan akan adanya serangan dari para pemberontak. Tak lama kemudian, keadaan negara menjadi keos, kacau parah. Sehingga akibatnya Jacobo Arbenz harus terbang melarikan diri meninggalkan negaranya. Otomatis ia lengser dari jabatannya sebagai Presiden Guatemala dan Amerika Serikat bisa menggantinya dengan presiden boneka yang nurut pada globalis. Tahun 1930, Rafael Trujillo mengambil alih kekuasaan pemerintah di Republik Dominika melalui kudeta. Saat itu Amerika Serikat menyambut baik kudeta tersebut dan Rafael Trujillo berkuasa selama 30 tahun tanpa intervensi Amerika Serikat. Tapi ternyata Rafael Trujillo adalah seorang pemimpin tiran yang tamak. Bisnis pribadinya semakin membesar. Ia juga menguasai hampir 3/4 perekonomian Dominika sehingga mengancam iklim investasi. Di saat yang sama, di negara Kuba, pasukan revolusioner Castro mulai mengambil alih negaranya dari kontrol Amerika Serikat. Amerika Serikat khawatir kejadian serupa akan terjadi juga di Dominika melalui simpatisan-simpatisan Rafael Trujillo. CIA kemudian mulai merencanakan pembunuhan terhadap Rafael Trujillo pada tahun 1958. Setelah berhasil menggulingkan Rafael Trujillo karena ia menguasai 65-68% saham perusahaan-perusahaan globalis di Dominika, Presiden John F. Kennedy menyuruh CIA mengirimkan orang-orangnya untuk membunuh presiden yang otoriter dan tamak tersebut. Pada tahun 1962, pemilu pertama diadakan di Dominika. Juan Bosch kemudian terpilih sebagai presiden. Ternyata ia justru memperkenalkan sistem konstitusional demokratis. Kemudian ia juga menyerang perusahaan-perusahaan globalis, mempertahankan kebebasan rakyat sipil, mendorong pembatasan kekuasaan angkatan bersenjata, memangkas gaji pejabat tinggi, dan menolak sejumlah privilege dari kekuasaannya. Bisa dibilang, Juan Bosch adalah pemimpin Dominika yang nasionalis. Reformasi yang dijalankan oleh Juan Bosch merupakan jalan panjang untuk membantu rakyatnya. Sayangnya, tindakan Bosch yang cukup radikal pada zaman itu membuat marah Amerika Serikat karena bertentangan dengan kepentingan Amerika Serikat. Juan Bosch hanya menjabat sebagai presiden selama 7 bulan saja. Ia langsung digulingkan oleh CIA. Pada bulan April tahun 1967, kampanye pemilu Yunani akan dimulai. Calon yang tampaknya diharapkan rakyat agar menang adalah George Papandreou. George Papandreou sebenarnya adalah orang yang anti-komunis. Tapi anaknya, Andreas Papandreou, agak dekat dengan kelompok sayap kiri, yang biasanya mewakili para komunis.
Tapi dalam hal Perang Dingin Amerika Serikat dan Uni Soviet, Andreas Papandreou cenderung netral. George Papandreou sebenarnya pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Yunani, tapi kemudian ia dilengsarkan dan dipecat dari jabatannya oleh Raja Yunani yang waktu itu di-backup penuh oleh CIA. Tampaknya George Papandreou tidak sejalan dengan kepentingan globalis. 2 hari sebelum kampanye pemilu, sekelompok kolonel tiba-tiba merebut kekuasaan Yunani dan membangun rezim militer. Pemimpin dari kudeta tersebut ternyata orang-orang CIA yang sudah direkrut sejak 15 tahun sebelumnya. Wow, cukup lama juga ya persiapannya. Selama 6 tahun setelah tragedi itu, undang-undang keadaan darurat diberlakukan agar demokrasi sulit berjalan di Yunani. Kelompok demokrasi yang berusaha menentang rezim banyak yang disensor media-medianya. Mereka juga disiksa, dibunuh, dan dipukuli secara brutal. Semua operasi ini di-backup penuh oleh Amerika Serikat. Mengapa kekejaman itu dilakukan? Amerika Serikat beralasan agar Yunani terlepas dari ancaman komunis. Padahal George Papandreou dan anaknya bukanlah seorang komunis. Mereka hanyalah nasionalis yang independen dan berpihak pada kepentingan negara. Tak cukup menghancurkan karir bapak dan anak tersebut, Amerika Serikat juga menunjukkan kesombongannya pada pejabat Yunani lainnya. Ketika Duta Besar Yunani menolak rencana sang Presiden Amerika Serikat untuk membuat kekacauan di negara tersebut, Presiden Amerika Serikat saat itu, Lyndon B. Johnson, malah memaki-maki sang dubes dengan kasar. Begini bunyi makiannya bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Persetan dengan parlemenmu dan konstitusimu. Amerika adalah gajah, Siprus adalah kutu, Yunani juga kutu. Jika dua kutu ini berusaha membuat gatal gajah, mereka harus dipukul dengan gading gajah. Dipukul dengan bagus. Jika Perdana Menterimu mengkhotbahiku tentang demokrasi, parlemen, dan konstitusi, maka ia, parlemen, dan konstitusinya tak akan bertahan lama. Wow, serem juga ya ancamannya. Presiden Soekarno adalah salah satu presiden yang paling legendaris di Indonesia. Selain berjasa sebagai proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Insinyur Soekarno juga termasuk presiden yang nasionalismenya besar. Ketika Indonesia merdeka di tahun 1945, wilayah Papua Barat belum termasuk ke dalam NKRI. Wilayah tersebut dulu masih menjadi rebutan antara Indonesia dengan Belanda. Baik Insinyur Soekarno maupun pengusaha kapitalis dari Belanda sama-sama sadar bahwa di Papua ada tambang emas yang sangat besar yang bisa mensuplai sebagian besar kebutuhan emas di dunia. Proses perebutan Papua Barat ke tangan NKRI pun melalui jalan yang berliku. Insinyur Soekarno sampai harus mencetuskan Trikora supaya bisa mengusir Belanda dari wilayah Papua. Trikora tersebut berisi tuntutan sebagai berikut ini. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua. Yang kedua, kibarkan bendera merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Ketegangan militer pun akhirnya terjadi di Papua. Di sisi lain, Presiden Soekarno juga gencar menasionalisasi perusahaan-perusahaan kapitalis Belanda yang tentu saja ini membuat mereka gusar. Untuk bisa merebut Papua dari Belanda, Insinyur Soekarno pun melakukan lobi kepada Presiden Amerika Serikat, yakni John F. Kennedy, di mana di saat itu Amerika Serikat merupakan sekutu dari Belanda. Kebetulan, John F. Kennedy ingin memusnahkan komunisme dari Indonesia dan ia melihat Soekarno banyak didukung oleh PKI. Melalui pendekatan diplomatik, John F. Kennedy berencana membubarkan komunisme di Indonesia dengan memberikan dukungan kepada Soekarno terlebih dahulu untuk mendapatkan Papua dari tangan Belanda. Beberapa pertemuan antara Belanda, Indonesia, dan Amerika Serikat sebagai penengah pun dirancang. Hasil akhirnya, Belanda bersedia mencabut militernya dari Papua, kemudian menyerahkan wilayah Papua kepada PBB. Dari PBB, kemudian Papua akan diserahkan ke Indonesia. Namun, Indonesia berjanji akan melaksanakan penentuan pendapat atau PEPRA di Papua secara adil dan transparan. Di situ, rakyat Papua diberikan kebebasan untuk memilih mau ikut Indonesia menjadi provinsi di NKRI atau mau lepas dan berdiri sebagai negara sendiri.
Keputusan rapat tersebut tentu saja membuat pengusaha tambang di Amerika Serikat dan Belanda gusar. Dua orang pengusaha tambang dari Amerika Serikat dan Belanda yang berkonsolidasi membentuk PT Freeport Indonesia tentu tidak puas dengan keputusan ini. Mereka takut jika PPRA dilaksanakan saat Insinyur Soekarno masih menjabat sebagai presiden, maka besar kemungkinan Papua akan memilih ikut Indonesia. Ini tentu akan menyulitkan pendirian bisnis tambang emas oleh elit-elit kapitalis asing di sana. Belum sempat PPRA dilaksanakan, tak berselang lama setelah rapat tersebut diadakan, John F. Kennedy terbunuh secara misterius. Ini tentu membuat Insinyur Soekarno terpukul, karena ia telah kehilangan satu-satunya pendukung terkuatnya di kancah perpolitikan internasional. Pasca tewasnya John F. Kennedy, Insinyur Soekarno semakin mempercepat proses nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda yang masih tersisa di Indonesia. Namun, pada tahun 1965, CIA ternyata melancarkan sebuah operasi intelijen berupa kudeta dan tragedi berdarah yang kita kenal sebagai peristiwa G30 SPKI. Tahu-tahu telah terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap 7 jenderal TNI dan 3 orang anggota TNI lainnya oleh tentara Cakrabirawa. Isu kudeta pun berhembus. Ada yang menyebut ini adalah kudeta militer, tapi ada juga yang menyebut ini adalah PKI sendiri yang ingin melakukan kudeta. Suasana semakin runyam ketika Jenderal Soeharto tercatat dalam sejarah mendapatkan super semar, surat sakti dari Insinyur Soekarno untuk melindungi presiden dan menormalkan kembali kondisi politik di Indonesia. Super semar saja masih menjadi kontroversi hingga sekarang. Ada yang menyebut Insinyur Soekarno menandatanganinya dengan sukarela. Ada yang menyebut Insinyur Soekarno dipaksa dan diancam supaya mau menandatanganinya. Belum lagi beredar beberapa versi super semar yang saling diklaim masing-masing sebagai surat yang asli. Yang jelas, setelah surat sakti tersebut terbit, peristiwa genosid besar-besaran terhadap anggota dan simpatisan PKI dilakukan. PKI dipropagandakan sebagai partai yang tidak bertuhan dan berbahaya untuk negara, sehingga harus dimusnahkan berikut pengikut-pengikutnya. Siapapun yang dibilang simpatisan atau anggota PKI akan langsung diseret dan dibunuh. Tak jelas berapa juta nyawa orang melayang dalam tragedi ini. Ada yang menyebut 500.000 jiwa melayang. Ada yang menyebut 1 juta lebih manusia dieksekusi tanpa proses peradilan sama sekali. Ada juga yang menyebutkan korbannya mencapai 2 juta orang. Gerwani, kelompok wanita yang dianggap berafiliasi dengan PKI pun tak luput dari pembasmian. Perempuan-perempuan yang dianggap menjadi anggota Gerwani juga ditangkap dan dipenjara di penjara-penjara khusus tanpa peradilan. Banyak juga yang memberikan saksi mereka dipenjara mendapatkan siksaan dan pelecehan yang luar biasa. Ada yang disuruh berjalan jauh masuk ke dalam sel dalam kondisi telanjang bulat. Ada yang diperkosa, ada yang disiksa petugas, dipukuli, ditendang, dan diludahi sambil telanjang tanpa sehelai benang sama sekali. Sedangkan mereka yang lolos dari kematian, hak-hak sipilnya banyak yang dicabut, seperti tak lagi bisa menjadi PNS, Polri, atau TNI. Keturunan mereka juga terpaksa menanggung beban moral, harus dikucilkan masyarakat karena besarnya dan ngerinya propaganda tentang PKI dulunya. Lalu apa keterlibatan CIA dalam kudeta ini? Selengkapnya sudah pernah aku bahas di video aku yang ini. Jika kalian penasaran, kalian bisa nonton sendiri langsung. Kalau kalian bingung cari link videonya yang mana, di kolom deskripsi aku sudah cantumkan linknya, kalian tinggal klik aja. Setelah peristiwa tersebut, pamor Insinyur Soekarno sebagai presiden semakin turun. Kondisi politik menjadi mencekam, ekonomi semakin berantakan. Akhirnya, rakyat banyak yang kecewa dengan kinerja Insinyur Soekarno, sehingga kemudian terjadi demo besar-besaran yang menuntut supaya PKI dibubarkan. Selain itu, rakyat juga menuntut agar kabinet dibersihkan dari unsur PKI, dan rakyat juga menuntut agar harga barang-barang segera turun supaya ekonomi lekas membaik. Walaupun sudah didemo besar-besaran oleh rakyat, Insinyur Soekarno tetap menolak membubarkan PKI. Ini tentu akhirnya melemahkan posisinya dalam politik. Tahun 1967, Insinyur Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban mengenai sikapnya terhadap peristiwa G30S di dalam sidang MPRS. Tapi pidato pertanggungjawaban ini ditolak oleh MPRS dan Insinyur Soekarno harus menandatangani penyerahan kekuasaan sebagai presiden kepada Jenderal Soeharto. Sejak itulah, Insinyur Soekarno resmi lengser dari jabatannya sebagai presiden. Setelah Soeharto naik menjadi presiden,
Freeport dan banyak perusahaan kapitalis asing lainnya, banyak juga diantaranya dimiliki oleh globalis, mulai aktif bercokol di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menawarkan sumber daya alam Indonesia yang melimpah dan harga upah buruh yang ekstra murah. Sejak saat itulah, Indonesia resmi jatuh ke dalam jeratan nekolim atau neokolonialisme dan imperialisme.